sering-seringlah komen, minimal sehari 2 atau 3 kali. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya teman-teman kalian tahu bahwa kalian masih hidup. Orang-orang murtad itu rata-rata ya nggak paham dengan Islam, ilmu Islamnya sangat rendah sekali. Berbeda dengan orang-orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf rata-rata pendeta, pastor, biarawati. Artinya bahwa orang yang ilmu Islamnya bagus, ya, semakin tinggi ilmu Islamnya, maka dia akan semakin kokoh di dalam keislaman. Sementara orang yang ilmunya mumpuni di dalam kekristenan, ya, ilmunya tinggi di dalam kekristenan, dia akan menjadi mu'alaf. Jadi jangan heran kalau rata-rata mu'alaf itu ya orang-orang cerdas. Umat Islam itu beda dengan umat Kristen. Umat Islam itu dikaruniai logika dan akal sehat sebagai bekal dalam beragama. Umat Kristiani, logikanya macet dan akal sehatnya tidak berfungsi dalam beragama. Allah itu Esa. Jelas Alkitab berkata Allah itu Esa, ya kan, jelas. Ya kan, dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Dewi Purnamawati sejak kecil dididik dalam kehidupan Kristen Katolik yang taat dan bahkan memurtadkan teman-temannya. Hani Kristianto sejak kecil ia sudah dididik untuk menjadi Kristen yang taat, bahkan ketika dewasa menjadi penginjil dan aktif sekali melakukan kristenisasi atau pemurtadan di Indonesia. Bahkan pelayanannya bersifat interdenominasi antara Katolik, Protestan, dan Karismatik. Irena Handono lahir di Surabaya. Ayah dan ibu Irena merupakan pemeluk Katolik yang taat. Sikap kritisnya sejak kecil memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kurang memuaskan dirinya. Karena salah satu studinya tentang perbandingan agama, maka ia pun mempelajari berbagai macam agama termasuk Islam untuk mendapatkan jawaban yang akhirnya membawa ia mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di tahun 1983. Bernard Nababan, ayahnya seorang pendeta gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara. Sedangkan ibunya seorang pemandu lagu-lagu rohani di gereja. Ia disekolahkan di lingkungan yang khusus mendidik para calon pendeta, seperti Sekolah Pendidikan Guru Agama PGA Kristen, lalu berlanjut pada Sekolah Tinggi Teologi Nomensen, yaitu sekolah untuk calon pendeta di Medan. Wajib mengikuti kegiatan seminar, kemudian dia diangkat menjadi evangelis atau penginjil selama 3 tahun 6 bulan pada gereja HKBP sebagai calon pendeta dan penginjil. Insan LS Mokoginta. Pengalaman beragama setiap manusia selalu berbeda-beda, seperti yang dialami oleh mu'alaf insan Latif Syaukani Mokoginta. Ia sesungguhnya terlahir sebagai muslim. Ibunya seorang muslimah yang menikah dengan ayahnya yang semula non-muslim. Sang ayah pun masuk Islam ketika menikah. Meski demikian, hal ini tak lantas membuatnya langsung memeluk Islam. Anggapan bahwa semua agama adalah benar, juga kebebasan beragama dari kedua orang tuanya lah yang membuat ia dan 7 saudaranya bersekolah di sekolah Nasrani yang kemudian menjadikan insan dan ke-7 saudaranya menjadi penganut Nasrani. Ia bahkan menjadi misionaris.